Bab 328, Kaisar, 1. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Bukankah ini terlalu jauh? Yujin menuntut saat dia dengan tajam menyilangkan kakinya dan merosot ke belakang di kursinya. Perilakunya mungkin terlihat sangat kasar, tetapi pada titik ini, Yujin tidak lagi peduli sedikit pun. Dia telah dipanggil oleh Kaisar. Dia tidak membuat alasan. Dan dia datang ketika dia dipanggil. Sienna tidak menemaninya karena Kaisar memanggil Eugenius sendirian. Sienna kesal karena tidak dimasukkan, tetapi dia memutuskan untuk menyetujui untuk saat ini dan telah kembali ke mansion di depannya. Setelah pertama kali melihat Sienna pergi seperti itu, Yujin naik kereta dengan para ksatria dari Ksatria Naga Putih. Tapi sejak saat itu, hal-hal perlahan mulai menjadi semakin menjengkelkan. Apa yang begitu buruk tentang naik kereta, Anda bertanya? Setidaknya itu lebih baik daripada berjalan, tetapi masalahnya adalah itu bukan sembarang kereta sederhana. Jendela-jendelanya diwarnai secara khusus sehingga Yujin tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di luar. Ketika mereka berguling-guling di jalan-jalan kota, dia setidaknya masih bisa melihat secara samar-samar melalui jendela, tetapi sejak mereka memasuki halaman istana, Yujin tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar dan juga tidak bisa mendengar apa-apa. Jika dia benar-benar memikirkannya, Yujin bisa mengerti mengapa harus seperti ini. Ini adalah istana kekaisaran, tempat di mana yang mulia, orang berpangkat tertinggi di negara besar ini, tinggal. Dengan demikian, masuk akal jika tempat ini memperhatikan keamanan dan mencoba yang terbaik untuk merahasiakannya. Namun, Yujin masih menganggap mereka berlebihan dengan semua keamanan dan pengawasan ini. Apa yang terjadi ketika dia turun dari kereta sangat mengejutkan. Para ksatria yang menunggunya di luar kereta telah memberinya penutup mata dengan sopan santun. Pada saat itu, Yujin sangat muak sehingga dia baru saja mendengus kesal. Ingin tahu seberapa jauh mereka bermaksud untuk pergi dengan ini, dia dengan patuh memakai penutup mata. Tentu saja, ini bukan sembarang penutup mata sederhana dan biasa. Itu adalah artefak yang terpesona dengan mantra tingkat tinggi. Itu tidak hanya menghalangi pandangan, itu juga menghalangi pendengaran, penciuman, dan indera lainnya, bahkan membuatnya kehilangan arah. Meski begitu, dengan keterampilan Yujin dalam sihir, adalah mungkin baginya untuk agak menolak dan mengurangi efeknya, tetapi Yujin tidak merasa perlu untuk melakukannya segera. Jika dia melakukannya, sudah pasti bahwa itu para ksatria penjaga kerajaan akan memperhatikan gerakan matanya dan mulai berdebat dengannya. Meskipun Yujin merasa mereka mungkin tidak akan pergi sejauh itu, mereka mungkin menuduhnya tidak menghormati kaisar atau bahkan mengajukan tuduhan pengkhianatan jika dia tertangkap melakukannya. Jadi mengenakan penutup mata dan membiarkan dirinya dipimpin oleh para ksatria, ruangan tempat Yujin akhirnya tiba bukanlah pusat dari beberapa aula besar yang megah, seperti yang dia bayangkan sebelum naik kereta, juga tidak ditunjukkan ke meja makan yang penuh dengan makanan lezat, itu bahkan bukan ruang tamu sederhana. Itu adalah ruangan yang tidak terlalu kecil dan soliter. Dengan nada yang membuatnya tidak jelas apakah itu perintah atau permintaan, para ksatria menyuruhnya duduk di kursi yang menempel di dinding. Yujin menuruti senyum berbahaya. Apakah saya melakukan semacam kejahatan? Yujin bertanya dengan sopan. Sampai saat ini, Yujin tidak pernah sekalipun berdebat dengan instruksi mereka. Dia bahkan tidak mengajukan pertanyaan apapun. Setelah dipaksa duduk di kursi ini selama sekitar 30 menit, Yujin masih dengan sabar duduk dengan mulut tertutup sampai sekarang. Tapi ini dia. Yujin berpikir bahwa dia telah berhasil bertahan cukup banyak. Lagi pula, bukankah dia duduk diam di sana selama 30 menit terakhir? Sambil dengan tidak sabar menggoyangkan kaki kanannya, yang tersampir di paha kirinya, Yujin menatap lurus ke seberang ruangan. Berdiri di sana ada dua ksatria dengan wajah yang tampak akrab. Mereka adalah anggota Ksatria Naga Putih, Ordo Ksatria Kerajaan yang melayani Kaisar, Karyan Deark, Kapten Divisi Pertama, dan Deri Deark, Kapten Divisi Kedua. Aku tidak yakin apa maksudmu dengan itu, jawab Karyan dengan tenang. Kedua ksatria itu mungkin kembar, tetapi mereka mungkin persaudaraan, karena mereka tentu saja tidak mirip satu sama lain. Selain itu, mudah untuk mengetahui siapa adik laki-laki itu karena kulit Deri menjadi gelap, seolah-olah dia coklat. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, Yujin memutuskan dia tidak akan lagi mengaitkan nama, Deri Deark, dengan hal-hal seperti menjadi kembar, adik laki-laki seseorang, atau kulitnya yang kecoklatan, tetapi sesuatu yang lain. Haruskah aku mulai dengan mencabut salah satu matamu? Yujin tiba-tiba berkata dengan keras. Deri telah memelototi Yujin dengan tajam dengan fokus yang berat, kehilangan kendali atas ekspresinya, dan dibiarkan menatap kosong ke arah Yujin selama beberapa saat. Ini karena, untuk beberapa saat itu, Deri tidak dapat memproses apa yang baru saja dikatakan bocah ini. Mau bagaimana lagi? Hari ini adalah kedua kalinya Yujin dan Deri bertemu, dan hari ini juga pertama kalinya mereka berbicara satu sama lain secara pribadi. Ini adalah lokasi yang paling terpencil dan tersembunyi di seluruh istana kekaisaran, dan Deri adalah salah satu dari sedikit ksatria yang memegang otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi atas apapun yang terjadi di ruangan ini. Mengesampingkan semua itu, Deri masih 2 kali lebih tua dari Yujin. Jadi Deri hanya bisa menjawab dengan mengatakan, apa yang kamu katakan barusan.
Mungkinkah Yujin secara tidak sadar meludahkan salah satu pikiran yang mengalir di kepalanya? Pasti ada saat-saat ketika hal-hal seperti itu terjadi, tetapi, setidaknya dalam kasus ini, Yujin tidak melakukan kesalahan semacam itu. Yujin dengan percaya diri mengucapkan kata-kata itu sambil sepenuhnya bermaksud melakukannya. Setelah harus menanggung semua gangguan ini, untuk kemudian dimelototi oleh kecil dan biasa-biasa saja ini, yang bersikeras bertindak seolah-olah dia adalah seseorang yang pantas dihormati, Yujin muak dengan itu. Aku bilang aku akan mencabut salah satu matamu, ulang Yujin. Apa yang benar-benar diinginkan Yujin adalah melepaskan banjir kutukan pada Kaisar, tetapi dia masih memiliki kontrol diri yang cukup untuk menghindari melakukannya. Dia sekarang mengerti mengapa Sienna tidak diundang juga. Ini adalah upaya penindasan yang jelas dan terang-terangan. Tetapi bahkan jika Strauss adalah kaisar dari kekaisaran besar, dia masih tidak akan berani menekan Sienna yang bijaksana. Jika dia menunjukkan tanda sekecil apapun dari apa yang ingin dia lakukan, Sienna pasti sudah bertindak lebih dulu dengan memutar istana kekaisaran di atas kepalanya. Lalu bagaimana dengan Yujin? Sebenarnya tidak ada yang benar-benar bisa dia lakukan tentang ini. Mengesampingkan reputasi Yujin, klan Leonhardt miliknya telah berutang kesetiaan mereka kepada kekaisaran selama ratusan tahun. Jika bukan karena itu, aku hanya akan. Yujin menahan keinginannya untuk meludahkan kutukan busuk pada kaisar semata-mata untuk menghindari merugikan klannya. Namun, untuk kedua itu hanya berdiri di sana, memelototinya dengan mata serangga. Itu tidak seperti mereka adalah kaisar atau anggota keluarga kekaisaran, bukan? Derry tercengang, apa, katamu? Sepertinya telinga ini tidak berfungsi dengan baik, Yujin meludah, meninggalkan semua dalih kesopanan. Mengulurkan jari di depannya, Yujin menekuknya mengundang ke arah Derry. Jika kamu marah, mengapa kamu tidak datang ke sini dan pergi, tantang Yujin. Kaisar belum datang, dan ruangan ini tampaknya cukup luas, jadi seharusnya tidak apa-apa bagi kita untuk berduel. Derry meraung, kamu merajut. Yujin membalas, turunkan volumenya. Apakah Anda tidak tahu bahwa itu Anda tidak menghormati istana kekaisaran, kediaman yang mulia? Ini tidak seperti kalian kembar adalah anak-anak, jadi beraninya kamu mengamuk hanya karena kamu sedikit kesal. Wajah Derry memerah karena provokasi ini. Terengah-engah dengan marah, dia mengeluarkan sapu tangan dari sakunya. Saat Derry hendak melempar sapu tangan tanpa berpikir dua kali, Karian turun tangan. Berhenti, perintah Karian. Jangan menghalangi. Derry balas berteriak. Karian mengingatkannya, apakah kamu yakin bisa menang? Karian sebenarnya sama marahnya dengan Derry. Sejak awal, si kembar ini sudah waspada dan memusuhi Yujin. Itu semua karena kebanggaan mereka sebagai ksatria naga putih. Setiap kali orang biasa berbicara tentang siapa ksatria terbaik di Kekaisaran Qil, kelompok yang selalu disebutkan adalah ksatria naga putih dan ksatria singa putih klan Leonhardt dan ksatria singa hitam. Namun, itu sekarang telah menjadi kisah masa lalu. Selama pertandingan yang berlangsung 1 tahun yang lalu, ksatria naga putih dikalahkan 7 hingga 3 oleh ksatria singa putih klan hati singa. Alasan yang menentukan kekalahan mereka adalah semua karena Yujin Leonhardt ini. Sebagai pemuda berusia 20 tahun, dia mengalahkan 3 anggota ksatria naga putih. Selain itu, kekalahan itu sepihak dan luar biasa. Dan dari 3 yang dikalahkan, salah satunya adalah Ebold Magius, Kapten Divisi keempat. Setelah pertandingan, ksatria naga putih tidak lagi disebut sebagai salah satu ordo ksatria terbaik di Kekaisaran. Di benua besar ini, ksatria terkuat telah dikonfirmasi sebagai ksatria klan hati singa. Dengan kata lain, penjaga rumah tangga dari satu klan telah berhasil melampaui kekuatan elit kaisar dan kekaisarannya. Individu yang menyebabkan semua ini adalah satu Yujin Leonhardt. Wajar jika Karian dan Derry, yang dengan bangga bertugas di Ksatria Naga Putih selama beberapa dekade, memusuhi Yujin. Namun, bersikap bermusuhan dan waspada terhadapnya dan menjadi, yakin bahwa Anda bisa menang, adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Menurut Karian, jika adiknya Derry menyetujui duel dengan Yujin ini, pasti akan mengakibatkan kekalahan kakaknya dalam waktu 10, tidak, 5 menit. Sebagai seorang kapten, Karian percaya diri dengan keahliannya, dan dia juga mengenali keterampilan adiknya, tapi Yujin Leonhardt, seorang pemuda, saat ini berusia 21 tahun, akan segera berusia 22 tahun, adalah monster di luar akal sehat. Derry terdiam mendengar pertanyaan Karian. Setelah perlahan-lahan bernapas masuk dan keluar untuk menenangkan dirinya, Derry akhirnya meremas sapu tangan dan memasukkannya kembali ke sakunya. Setelah memastikan bahwa saudaranya telah tenang, Karian menoleh ke Yujin dan bertanya, apakah lingkungan ini membuatmu sangat tidak nyaman? Dia bertanya apakah Yujin merasa tidak nyaman. Alih-alih menenangkan Yujin, pertanyaan Karian justru membuat Yujin semakin kesal. Tentu saja aku tidak nyaman, jawab Yujin sambil memecahkan buku-buku jarinya. Retak. Ruangan ini memiliki lebih dari beberapa sudut yang mencurigakan. Dia belum menyelidikinya dengan benar, tetapi dari kesan langsungnya, tampaknya terletak jauh di bawah tanah. Dinding di belakang punggungnya sepertinya juga tidak terbuat dari bahan biasa. Anda menyeret saya, seseorang yang tidak melakukan kejahatan apapun, ke sini seperti penjahat biasa, tuduh Yujin. Kamu bahkan belum memberiku penjelasan yang tepat untuk ini juga. Jika kamu benar-benar tersangka,
kamu akan dikirim ke Dungeon alih-alih dikawal ke ruangan ini. Juga, Yang Mulia tidak akan pernah berani menyinggung perasaanmu seperti itu, kata Kairan sambil memeriksa arlojinya. Tolong jangan terlalu terganggu oleh penundaan Yang Mulia. Eugene Lionheart, kami sadar bahwa itu Anda adalah orang yang luar biasa dan seseorang yang statusnya tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Bagaimanapun, dia adalah pahlawan. Karian melanjutkan, namun, ini adalah Kekaisaran Kiel, Anda adalah warga Kekaisaran ini, dan klan Anda, Hati Singa, telah berutang kesetiaan mereka kepada Kekaisaran selama 300 tahun terakhir. Karena itu, kamu. Eugene memotongnya, jadi apa? Apakah Anda mengatakan bahwa itu Yang Mulia, Kaisar, masih memiliki hak untuk memperlakukan warga negara yang tidak bersalah seperti ini? Mengenai masalah itu, ini bukan tempat saya untuk mengatakan apa-apa tentang hal itu. Yang ingin saya katakan adalah, waktu Yang Mulia sangat berharga, Karian bersikeras dengan senyum tipis. Juga, saya harap Anda menyadari betapa suatu kehormatan ini. Anda mungkin sudah menyadari hal ini, tapi, ruangan ini menyimpan rahasia khusus. Sejauh yang saya ketahui, satu-satunya orang yang memasuki ruangan ini untuk mengadakan percakapan dengan Yang Mulia adalah orang-orang yang Yang Mulia ingin membangun hubungan sejati dengannya. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Hubungan yang benar, Eugene membeo dengan curiga. Itu benar, Karian menegaskan. Bahkan ayah angkatmu, Patriark Klan Hati Singa, belum pernah berada di dalam ruangan ini. Selama beberapa generasi, setiap kali keluarga kekaisaran menyimpan kekhawatiran di hati mereka, terutama terhadap bangsawan berpangkat tinggi, mereka telah memanfaatkan ruang kebenaran ini. Sejauh yang Karian ketahui, tidak pernah ada kasus di mana seseorang tanpa gelar dibawa ke ruangan ini. Meskipun kualifikasinya memadai, dan dia tentu saja cukup berbahaya, pikir Karian dalam diam sambil menutup mulutnya. Faktanya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk terus berbicara. Pintu kamar terbuka. Kaisar Kiel saat ini, Strauss II, masuk ke ruangan dengan jubah mewahnya mengepul di belakangnya. Dia tampak persis seperti apa yang orang biasa bayangkan ketika mereka memikirkan kata kaisar. Mengenakan mahkota besar dan jubah yang mengalir, wajahnya memegang beban martabat, dan dia juga membawa tongkat di satu tangan. Kaisar tidak masuk sendiri. Tepat di belakangnya, mengikuti kaisar seperti bayangan, datang Ksatria, Alcester Dragonik, Komandan Ksatria Naga Putih. Alcester menunjukkan ekspresi bingung sesaat ketika dia melihat Eugene duduk di ruangan ini, tetapi alih-alih mengatakan apa-apa segera, dia diam-diam mengikuti kaisar ke dalam ruangan. Saat kaisar masuk, Karian dan Derry segera berlutut dan menundukkan kepala. Eugene masih tidak senang dengan semua ini, tetapi untuk saat ini, dia memutuskan untuk bangkit dari kursinya dan memberi penghormatan. Tidak perlu untuk itu. Silakan duduk, kaisar langsung meminta. Eugene Lionheart, aku tidak memanggilmu ke sini hanya untuk membuatmu berlutut padaku. Baik tatapan dan suara Strauss dingin. Seperti yang diinstruksikan, Eugene duduk sambil berjuang untuk mengendalikan kedutan pipinya. Sambil menatap Eugene, kaisar dengan ringan mengetuk tongkatnya di lantai. Pada gerakan ini, tahta yang indah muncul di seberang Eugene. Kaisar duduk dengan berat di singgasana dan meletakkan dagunya di satu tangan. Saya ingin bertemu dan berbicara dengan Anda untuk sementara waktu sekarang, kaisar memulai. Ini adalah kehormatan saya, kata Eugene. Saya senang Anda berpikir begitu. Sejujurnya, aku berharap bisa bertemu denganmu lebih cepat dari ini, tapi... Yah, kami, sibuk dengan hal-hal lain, dan sepertinya kamu juga sibuk pada saat itu, gumam kaisar sebelum menyeringai. Bahkan, jika kami benar-benar ingin bertemu dengan Anda, kami bisa bertemu dengan Anda lebih cepat dari sekarang. Namun, kami tidak yakin apakah Anda mengetahui hal ini, tetapi... Itu semua karena Patriark Hati Singa. Dia terus menunda janji sambil membuat alasan bahwa, sebagai putranya, Anda masih terlalu muda dan kurang kualifikasi untuk audiensi dengan kami. Apakah 3 tahun lalu, selama kekacauan internal klan Lionheart di Black Lion Castle, pada saat itu, kami tidak hanya memanggil Patriark Hati Singa tetapi Anda juga. Eugene ragu-ragu, ya, setidaknya kamu sudah berhasil memanggilku sekarang. Saya cukup kewalahan dengan kehormatan ini. Dia tidak benar-benar merasa seperti itu sedikit pun, tetapi untuk saat ini, Eugene memutuskan untuk setidaknya mengklaim bahwa dia melakukannya. Kami telah lama menaruh minat besar padamu, kaisar mengakui saat senyum tipis melayang di bibirnya. Eugene Lionheart, ada begitu banyak kata yang bisa digunakan untuk menggambarkan Anda. Bahkan sekarang, ada beberapa yang muncul di benak kami. Eugene tetap diam. Bahkan sebagai seorang pemuda, tindakanmu telah menarik perhatian seluruh benua. Dan milik kita juga. Tapi Anda harus ingat, sebelum Anda menjadi Hati Singa, Anda adalah warga kekaisaran. Kaisar memberi kuliah dengan nada santai saat dia mengangkat tongkat. Pada pemandangan ini, kepala Alcester tersentak saat dia berteriak, Yang Mulia. Kita belum selesai berbicara, Kaisar memperingatkan Alcester dengan suara rendah. Kemudian dia melanjutkan berbicara dengan Eugene sekali lagi, Eugene Lionheart, alasan kami memanggilmu ke sini hari ini bukan hanya untuk mengambil ukuranmu. Atau untuk memujimu. Jika itu masalahnya, mengapa kamu memanggilku ke sini? Eugene bertanya.
Karena kami ingin tahu tipe orang seperti apa Anda, jawab Kaisar sambil perlahan-lahan menurunkan tongkatnya. Apa pendapatmu? Apa yang telah Anda lakukan, dan apa yang ingin Anda lakukan di masa depan? Saat staf menyentuh tanah, Alcester buru-buru mengulurkan tangan untuk meraih bahu Kaisar. Tetapi Karian dan Derry, yang telah menempel dekat dengan Kaisar, mencegah Alcester meletakkan tangan pada tokoh kekaisaran. Serempak, keduanya menghunus pedang mereka dan memblokir gerakan Alcester. Wah! Dinding yang melapisi ruangan ini tiba-tiba menghilang. Sosok Alcester, Karian, dan Derry, yang berdiri di belakang Kaisar, juga menghilang. Dalam hamparan ruang yang tampaknya tak berujung, hanya Eugene dan Kaisar yang tersisa duduk di kursi mereka saat mereka saling memandang. Ini, Eugene bergumam sambil menyipitkan matanya dan berbalik untuk melihat sekeliling mereka. Situasi ini tampak akrab. Baru saja, Eugene sedang duduk di sebuah ruangan, tetapi kemudian, tanpa indikasi apapun, sesuatu telah terjadi untuk mengubahnya. Ini adalah percakapan antara pikiran kita, Kaisar menjelaskan sambil tertawa kecil saat dia tetap duduk di singgasananya. Jangan terlalu khawatir, karena tubuhmu dan tubuh kami masih duduk di ruangan persis seperti semula. Dari apa yang telah kami informasikan, Anda juga seorang penyihir yang luar biasa, benar. Jika demikian, seharusnya mudah bagi Anda untuk mengerti. Semua ini adalah karena sihir kuno dan misterius. Huff, gerutu Eugene. Apa yang baru saja terjadi dan ruang ini, semuanya mengingatkan Eugene pada kamar gelap di ruang bawah tanah Leonhard Estate. Apa yang terjadi di Darkroom memiliki kesamaan dengan situasi saat ini. Tanpa tanda-tanda, bahkan sebelum Eugene bisa mengatakan apa yang akan terjadi, pikiran mereka telah dilucuti dari tubuh mereka dan terwujud dalam ruang alternatif ini. Ini adalah hadiah yang Fairmouth Leonhard, leluhur klan Leonhard, berikan kepada keluarga Kekaisaran Kiel, Kaisar menjelaskan dengan senyum santai sambil melambaikan tongkatnya. Pada gerakan ini, gelas anggur mewah muncul di depan mata Kaisar. Meskipun ada jarak yang cukup jauh di antara mereka, aroma yang tercium dari gelas anggur cukup kuat sehingga berhasil mencapai hidung Eugene. Sebagai Kaisar, bahkan dalam kenyataannya, kami cukup kuat dan mampu melakukan apapun yang kami inginkan. Namun, di ruangan ini, kami maha kuasa dalam arti kata yang sebenarnya, Kaisar membual. Ini bukan dunia nyata melainkan dunia pikiran. Di sini, Kaisar bisa menciptakan apapun yang dia inginkan. Namun, kemahakuasaan ini semata-mata milik Kaisar, bukan milik Eugene. Eugene juga mencoba memunculkan beberapa hal dari imajinasinya sebagai ujian, tetapi tidak seperti Kaisar, dia tidak dapat menciptakan apapun. Kamu harus mengerti apa artinya itu, kata Kaisar sambil membasahi bibirnya dengan anggur harum dan bangkit dari tahtanya. Di ruangan ini, tidak, di dunia ini, kami jauh melampaui Anda. Dan seperti dalam kenyataannya, ada kesenjangan besar antara Anda dan diri kami sendiri. Selama 300 tahun terakhir, ruangan ini telah dengan setia melayani kebutuhan Kaisar Kekaisaran Kiel. Itu menyenangkan untuk digunakan ketika datang ke hal-hal seperti memuaskan keinginan dasar mereka, tapi nilai sebenarnya dari ruangan ini bukan untuk diri Anda sendiri tetapi bagaimana hal itu memungkinkan penggunanya untuk memahami orang lain. Misalnya, ketika saatnya tiba untuk memutuskan siapa yang akan mewarisi tahta. Kaisar yang memerintah akan memanggil ahli warisnya ke ruangan ini untuk menyelesaikan satu tes terakhir. Siapa yang akan menjadi orang yang benar-benar bisa memimpin kekaisaran dengan sebaik-baiknya? Hasrat dan ambisi apa yang mereka simpan di lubuk hati mereka yang paling dalam? Selama 300 tahun terakhir, Kaisar Kekaisaran Kiel semuanya telah dipilih melalui tes ini. Ada juga beberapa kegunaan lain selain itu, seperti ketika mereka ingin memastikan apakah kesetiaan seorang pelayan benar-benar tulus atau untuk mengetahui niat sejati seseorang. Dan juga, tidak peduli seberapa luar biasa seorang prajurit atau penyihir, bahkan jika kamu adalah pahlawan yang dipilih oleh pedang suci, itu tidak ada artinya di dunia ini. Dengan keinginan sekecil apapun, kami dapat menghancurkan pikiran Anda. Ketika mereka perlu melenyapkan musuh-musuh mereka. Apakah Anda merasa bahwa itu perilaku kami terlalu kejam? Tanya Kaisar ketika dia mulai berjalan sambil memutar gelas anggurnya. Saya sudah sadar bahwa itu yang mulia tidak menyukai hati singa, jawab Eugene dengan tenang. Kaisar tertawa, haha, itu tidak terjadi sama sekali. Jika saya benar-benar tidak menyukai klan Anda, saya pasti sudah mengurus Leonhard Patriarch dengan menggunakan ruangan ini. Bukan hanya kami juga, semua kaisar sebelumnya mungkin memang selalu waspada terhadap hati singa dan mendambakan kekuatanmu. Langkah kaki Kaisar terhenti. Tapi hanya itu yang telah kami lakukan, klaim Kaisar. Kami mungkin waspada dan iri pada klan Anda, tetapi kami tidak pernah mencoba untuk secara paksa merebut harta Anda untuk diri kami sendiri. Untuk menghormati Great Fairmouth yang menyelamatkan dunia ini. Dan juga karena bagaimana hati singa selalu setia kepada Kaisar. Jadi kami tidak pernah merasa perlu untuk menyingkirkan klan Anda, kami juga tidak mencoba untuk secara paksa meletakkan tangan kami pada kekuatan Anda. Kaisar membawa gelas anggur ke bibirnya sekali lagi. Hah, Kaisar menghela nafas. Namun, sekarang, Leonhard telah tumbuh terlalu besar. Setelah tumbuh begitu banyak, saya tidak bisa tidak merasa bahwa mereka perlu diikat. Eugene menahan lidahnya. Kaisar mengangkat bahu,
Baiklah, sehubungan dengan itu, kami perlahan-lahan akan mempertimbangkan masalah ini setelah percakapan kami dengan Anda selesai. Apakah kamu memanggilku ke sini untuk mengikat klan hati singa? Eugene bertanya dengan curiga. Tidak sama sekali, jawab Kaisar dengan suara yang kuat. Eugene Lionheart, izinkan saya untuk mengatakan sebanyak ini. Semua ini bukan karena keinginan pribadi kita sendiri. Terlebih lagi, itu bahkan bukan karena perasaan pribadi terhadap Anda. Itu semua karena kami ingin menjaga kemakmuran kekaisaran dan kedamaian benua yang kami panggil Anda di sini. Hah, begitukah? Eugene berkata dengan ragu. Jika yang Anda inginkan hanyalah kemakmuran kekaisaran dan kedamaian benua, mengapa Anda harus menekan saya? Kaisar mendengus, apakah kamu benar-benar bertanya karena kamu tidak tahu jawabannya? Itu karena kamu adalah eksistensi yang membahayakan kemakmuran kekaisaran dan kedamaian benua. Retak. Gelas anggur yang dipegang Kaisar pecah di tangannya. Dipilih oleh pedang suci, dan dengan demikian Dewa Cahaya. Itu berarti Anda harus menjadi pahlawan. Betapa mulianya takdir. Fairmouth Lionheart benar-benar seorang pejuang yang hebat. Namun, apakah kita benar-benar membutuhkan prajurit dan pahlawan seperti itu di era ini? Kaisar bertanya ketika matanya yang bersinar berbalik ke arah Eugene. Eugene Lionheart, selama Night March di Lehain, kami juga mendengar percakapan yang kamu lakukan dengan Raja Iblis Penahanan. Dan kemudian kami juga melihat bagaimana Anda menyinggung Gavit Linman, Blade of Incarceration. Hentikan orang gila itu. Ketika Eugenius menyerang Gavit saat itu, Kaisar telah melupakan ketenangannya dan meneriakkan kata-kata itu. Raja Iblis Penahanan membicarakannya, bukan tentang akhir sumpah dan perang yang mungkin menyusul. Raja Iblis, sebagai penguasa Helmut, menunjukkan bahwa dia tidak berniat memulai perang terlebih dahulu. Namun, jika kita memprovokasi perang, tidak ada kemungkinan mereka akan mundur dari perang. Datanglah ke Pandemonium. Naik melalui kastil Raja Iblis, Babel, dan arahkan pedangmu padaku. Jika itu yang kamu inginkan, aku akan dengan bersemangat menunggu di sana untukmu. Siapa yang bahkan menginginkan perang? Tanya Kaisar retoris, tidak lagi tersenyum. Dengan mata terbelalak, dia memelototi Eugene dan berkata, jika tidak ada pahlawan, maka tidak akan ada perang. Begitulah yang terjadi selama 300 tahun terakhir. Aku bahkan tidak pernah mengatakan bahwa aku ingin menjadi pahlawan, gumam Eugene dalam kebingungan, tetapi Kaisar tidak lagi mendengarkan kata-katanya. Dengan suara penuh gairah, Kaisar terus berteriak, selama kamu tidak menghunus pedangmu melawan Raja Iblis, maka perang tidak akan pecah. Namun, sepertinya Anda bahkan belum mempertimbangkannya, bukan? Anda tidak hanya menyatakan tantangan Anda kepada Raja Iblis tetapi juga kepada Duke of Helmut, Gavit Linman. Apa yang begitu kamu khawatirkan? Eugene bertanya sambil tertawa sambil menyilangkan kakinya dengan tidak hormat. Sepertinya Yang Mulia masih belum sadar, tapi pernahkah Anda mendengar tentang apa yang terjadi dengan kastil naga Iblis Helmut? Akulah yang membawanya ke tanah. Adapun Duke, haha, aku juga membunuh itu, Rai Zakia. Mengapa Anda tidak datang mengunjungi perkebunan Lionheart kapan-kapan? Izinkan saya untuk menunjukkan kepada Anda mayat Rai Zakia yang tak bernyawa. Apakah kamu baru saja mengatakannya? Kaisar tersentak saat matanya melebar lebih jauh. Saat bahunya gemetar ketakutan, dia menatap Eugene dan berkata, kaulah yang menjatuhkan kastil naga iblis. Dan naga iblis Rai Zakia, yang telah mengasingkan diri selama ratusan tahun. Kamu mengaku telah membunuhnya. Jika kamu penasaran, mengapa kamu tidak mencobaku? Tantang Eugene. Situasi ini tampaknya sama sekali tidak menguntungkan bagi Eugene. Tapi apakah itu benar-benar terjadi? Eugene, setidaknya, tidak percaya begitu. Memang benar bahwa itu ruang ini dan sihir yang digunakan untuk menciptakannya memberi Kaisar bentuk kemahakuasaan. Tapi Fairmouth-lah yang menciptakan ruangan ini. Jadi Eugene dibiarkan tanpa keraguan bahwa itu Kaisar tidak akan bisa menaklukkan Eugene di dalam ruangan ini. Tidak seperti apa yang Kaisar nyatakan dengan percaya diri, mustahil baginya untuk menghancurkan pikiran Eugene. Eugene, tidak, Hamel mempercayai Fairmouth. Kamu menantangku. Wajah Kaisar berkerut cemberut saat dia mengangkat tongkatnya. Wow! Ruang mulai bergetar. Kaisar meraung, Anda tidak diizinkan untuk mengatakan segala bentuk kebohongan di depan kami. Mulai sekarang, segala sesuatu tentang Anda, semua pikiran Anda, dasar keberadaan Anda akan diungkapkan kepada kami. Aku berkata, coba aku sudah, Eugene hanya menghela nafas. Kaisar menggeram, kelancangan. Tongkatnya melambai pada Eugene. Pertama-tama, berlututlah, Kaisar terdiam ketika koneksi dibuat, dan pikiran mulai mengalir dari Eugenius ke Kaisar. Itu bukan gambaran yang lengkap, tetapi Kaisar ditinggalkan dengan pemahaman yang samar tentang siapa Eugene sebenarnya. Tidak dapat menyelesaikan mengucapkan perintah sebelumnya, Kaisar berdiri di sana membeku selama beberapa saat. Kaisar akhirnya bergumam, sama sekali tidak dapat memahami apa yang baru saja dilihatnya. Hamel yang bodoh. Eugene menghela nafas dalam-dalam saat dia melompat dari tempat duduknya dan berkata, itu benar, bajingan. 1. Seperti di kerajaan Wei.